Yang terngiang bukan itu deh. Momen dia tuh kayak di atas ranjang tuh kayak kakinya tuh kayak ngerasain berapa terus kayak ngerejeng kayak kesel, nangis, teriak, sedih terus pegang foto juga. Itu tadi yang pertama dapat nonton itu. Halo, balik lagi bersama Cerpen di sini, sahabat-sahabat Cerpen. Sekali lagi thank you atas masukannya dan kita akan terus coba berimprovisasi dan mencoba untuk menjadi sebuah channel dengan kualitas dan cerita yang lebih oke. Dan tentunya supaya kalian lebih enjoy ngomongnya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen karena seperti biasa di Cerpen ini kita akan membahas sebuah kasus, sebuah kejadian yang disertai dengan fakta-fakta dan di tengah nanti kita akan bahas melalui mata batin seorang Niki. Oke sahabat Cerpen, welcome to Cerpen. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang benar-benar baru aja terjadi. Terjadi 2 minggu lalu gitu. Jadi sangat fresh dan kasus ini karena masih baru, sebenarnya tuh masih fakta-faktanya masih belum banyak yang dapat digali. Tapi menurut gue ini merupakan sebuah cerita yang menarik untuk kita angkat. Pada cerita kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita. Dia berumur 19 tahun dan masih merupakan, katanya sih masih merupakan seorang mahasiswi. Namanya adalah Ica Puspita Dwi Anggraini. Dia berumur 19 tahun dan di umur segitu dia ternyata sedang hamil 9 bulan. Ica ini merupakan seorang anak yatim, jadi ibunya udah meninggal dan mirisnya lagi ayahnya juga meninggalkan dia. Jadi saat ini tuh si Ica ini yang rawat adalah pamannya sendiri. Jadi dia dirawat oleh pamannya dan dia pamit oleh ke keluarganya. Dari rumah ya, dia pamit untuk ngekos. Waktu itu di lebaran ya, saat pada lebaran di tahun 2021 dia pamit. Dan pada tanggal 12, jadi pada tanggal 12 bulan Juli di tahun 2021, Ica ini ditemukan meninggal dunia di kosnya. Jadi kosnya ini dia baru tinggal di kos itu kurang lebih 3 minggu. Ditemukannya tuh bukan kayak dia meninggal langsung ditemukan saat itu juga, enggak. Jadi di kosnya itu kan namanya kos ya. Jadi kalian tahu lah kos itu kan kayak ada tetangganya, ada satu rumah dengan sekumpulan kamar gitu kan, dengan banyak kamar. Jadi salah satu penghuni kos itu dia mencium bau tak sedap gitu kan. Jadi kayak mungkin ada bau busuk gitu. Akhirnya dia cari. Saat dia cari sumbernya tuh ada di lantai 2. Mungkin dia lapor ke pemilik kos itu, akhirnya dia dobrak pintunya sama pemilik kos. Kalau nggak salah ya kronologinya. Dia buka kamar itu, tepatnya dia buka aja kamarnya, didobrak. Lalu dia menemukan sosok wanita yang tengkurap ya, menghadap lantai. Dan sudah berlumuran darah dan keadaannya sudah membusuk. Jadi dia meninggal dengan keadaan membusuk. Di bawah perutnya, jadi kan dia tengkurap seperti ini. Kalian bisa lihat di bawahnya tuh ada cairan darah menyebar di lantai. Dan ironisnya yang seperti tadi gue bilang di awal, dia meninggal dengan keadaan hamil, usianya kehamilannya kurang lebih 9 bulan. Polisi juga akhirnya lapor polisi. Akhirnya polisi datang dan polisi tuh menemukan sebuah KTP laki-laki. Dan polisi pun belum bisa memutuskan bahwa Ica ini meninggal karena bunuh diri atau disiksa atau dibunuh. Statusnya sementara ini masih dalam penyidikan dan polisi juga udah memeriksa seorang lelaki yang diduga pacarnya, keluarganya, dan teman-temannya. Kalau
luka lebam ada. Jadi ada luka lebam di bagian kepala, tapi disimpulkan karena pukulan. Tapi polisi juga nggak bisa bilang ini dipukul orang atau dia terbentur atau gimana, belum tahu. Dan hingga saat ini kasus ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Tapi yang pasti polisi merasa janggal dengan kematian ini. Dan seperti biasa kita pasti akan penasaran ya, kira-kira kalau dari mata seorang Niki, apakah dia bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, langsung aja kita ke mata batin. Halo. Hai Bo. Hai. Kita udah lama ya kita nggak ini ya. Iya, sesi mata batin ya. Ya seperti biasa kita akan tarik nafas dulu. Oke. Gimana kasus yang kali ini, Bu? Ya seperti yang tadi aku bilang tuh, kayak kasus ini lumayan unik dan misterinya sebenarnya masih banyak. Karena belum banyak fakta-fakta yang bisa diangkat atau dicari atau yang ditemukan. Karena ini masih fresh banget. Tapi buat aku nih kasus kayak menarik untuk diangkat. Karena kita nggak tahu korban itu kayak ditemukan di sebuah kosannya tiba-tiba gitu aja gitu. Di lokasi itu baru cuma ditemukan cuma KTP, uang tunai, dan agak prihatinnya aku ya, korban ini ibunya udah meninggal dan ditinggalkan oleh ayahnya. Ini sih yang sejauh ini yang kita ketahui. Jadi benar-benar kayak sendiri aja ya di dunia ini tuh lagi sendiri karena papanya kan nggak, maksudnya papanya nggak ini kan? Iya, dan dalam kondisi hamil lagi. Kamu bayangin nggak 19 tahun hamil gitu kan, agak. Yang sebenarnya aku concern malah yang bikin takut itu adalah 9 bulan loh Bob, berarti bayi udah jadi. Iya, diduga dia meninggal tuh udah 2 hari lamanya karena udah membusuk jasadnya. Ya berarti bayinya harusnya nggak selamat ya, Iya. karena si ibunya pun juga ibaratnya udah nggak ada kan nyawanya. Iya, betul. Di daerah Madiun. Daerah Madiun. Oh, oke. Yang aku tangkap itu sebenarnya dibunuh beneran, dibunuh maksudnya dicekek sampai dia meninggal atau misalnya apa itu enggak. Oh, enggak. Tapi memang ada sedikit kayak cekcok gitu loh. Oh, jadi kamu ngeliat emang ada orang sebelumnya di sana? Emang ada orang sempet cekcok gitu sama dia. Terus mungkin karena udah 9 bulan juga, jadi memang udah mulai kontraksi loh. Jadi kan aku nggak tahu karena aku belum hamil ya, tapi yang aku ini pengetahuan aja gitu bahwa kalau memang hamil itu udah usianya sudah tua, mungkin emang ada beberapa kontraksi kayak kontraksi apa ya bilang kayak kontraksi, tapi ada yang bilang kan bukan kali gitu, maksudnya karena belum due date-nya, ada yang kayak gitu kan, aku nggak tahu tuh bahasanya apa, aku lupa. Tapi kayaknya karena terpancing stres juga, terus gimana ya, karena lagi berantem gitu, jadi mungkin ngaruh ke situ Bu. Nah jadi sebenarnya waktu pas ini cowok pergi tinggalin dia gitu, maksudnya lagi habis cekcok tinggalin dia, itu sebenarnya dia udah mulai ngerasa gak enak juga, tapi udah stres. Jadi versi kayak stres, versi kayak marah, kesel, terus ya gitu. Berarti jadilah itu jatuh. Kalau aku bayangin berarti sebenarnya dia bukan dibunuh berarti. Bukan sampai misalnya dicekek. Mungkin kayak gitu. berantem, mungkin kayak sempet tempeleng atau gitu. Tempeleng atau apa ya. Jadi bengkak, terus pas jatuh, pas ditinggal mungkin dia kayak kontraksi. Dan gak ada yang bisa nolong kan. Oh. Yang aku tangkap tadi begitu. Tapi proses cekcoknya aku sempat lihat ya, proses dipukulnya ya, itu sempat dijambak, terus di kayak di belakang sini nih, kayak sempat ditonjok di sini, terus sempat digenggam tangannya versi keras gitu, tapi aku nggak tahu ada lukanya atau enggak gitu. Terus sempat kayak dibanting gitu loh, jadi pas dipegang tangannya nih kayak dibanting gitu, tapi gitu. Lumayan kayak perutnya kena ranjangnya nih, kayak digituin atau di gini gitu loh. Oh, jadi kayak ditarik tangannya kayak iya kayak buk gitu. Nah, terus kayak kebentur gitu. Aku lihatnya lebih banyak benturan, bukan secara langsung kayak dicekek atau kayak ditonjok gitu. Karena ribut jadinya kayak tarik-tarik gitu. Kematiannya kayak kalau kamu lihat tuh kayak dia sebenarnya kecelakaan gitu ya. Lagi berantem. Cecak mulut. Ya dibilang kecelakaan juga enggak ya.
Karena kayak kebenturnya itu kan karena ditarik si Cowok. lawannya itu kan ya, si cowok itu. Aku nangkapnya emang cowok sih. Tapi mungkin cowoknya nggak sengaja. Bukan masalah pengasih, Ya, maksudnya dia nggak berniat untuk membunuh mungkin. Jadi kayak berantem dan kebetulan cowoknya kasar kan. Iya. Terus iya, tapi sorry tuh saya pasti kan sidik jarinya nanti ketahuan ya, harusnya ya kan pegang atau itu kan harusnya kelihatan kan. Oh, make sense sih kalau dari kamu ngomong. Mungkin polisi juga nggak melihat ada niat pembunuhan mungkin. Kalau dari cerita kamu, karena kan cowoknya juga diperiksa, oh salah. Cowoknya diperiksa, tapi emang ada statement kalau polisi belum bisa menentukan bahwa ini pembunuhan apa enggak. Mungkin atau dia bilangnya ke polisi kayak gini kali ya. Kita emang berantem, tapi abis itu aku pergi. Mungkin bisa kan? Iya, gitu. Jadi gue nggak tahu dia meninggal atau enggak. Karena waktu gue tinggal dia hidup gitu misalnya, ya kan? Iya, gitu. Tapi lebih ya, yang sedih sih kayak lihat momen pas dia ngerejeng sakitnya itu loh perutnya. Berarti dia kalau dari penglihatan kamu dia tuh meninggalnya perlahan dong? Perlahan. Nggak langsung kayak? Nggak, bukan langsung yang kayak dijedotin, duk udah gitu, hilang gitu. Tapi kalau ini menurut logika aku ya, dengan keadaan seperti itu berarti kan di lokasi kan juga ditemukan handphone. Kenapa dia nggak coba reach terus handphone dia minta tolong bantuan gitu? Itu juga ya nggak bisa ketebak ya. Maksudnya memang ini masih misteri sih, tapi sejauh ini aku lihat itu sih bukan meninggal bener-bener dipukul buk terus meninggal langsung gitu. Emang ada indikasi, jadi kayak polisi tuh ada 3 hal yang nggak bisa ditentuin ya. Ini merupakan penganiayaan, pembunuhan, atau bahkan bunuh diri. Jadi masih ada dugaan bunuh diri bahkan. Kalau dari logika, dari pikiran aku, dari yang kamu ceritain, kalau kamu punya penglihatan seperti itu, aku ngerasa kayak dia juga mungkin udah malu karena kondisi hamil 9 bulan di umur segitu dan statusnya belum menikah dan mahasiswi, belum dapat kerja. Mungkin ya berantem, malu, dia mikir kayak udahlah gue gini aja lah, meninggal aja. Kayak kalau yang aku lagi maksudnya kayak barusan dapet ya, arah cocoknya tuh lebih kayak gini sih sebenarnya. Gue udah berjuang nih, maksudnya sampai gue pertahanan ini 9 bulan sendiri karena lu bilang lu udah kasih gue kayak kata-kata indah, lu kayak belaga nguatin gue gini-gini berjuang bareng, tapi mana gitu loh. Dan ini udah 9 bulan loh, ini anak mau dikemanain, lebih kayak gitu. Ini sekarang jadi tuh intinya ini mau dibawa kemana sih, lu tuh gimana sih maksudnya gitu, lu serius gak sih gitu, lebih kayak gitu ya. Tapi menurut aku ya keselnya, sedihnya, namanya juga perempuan ya, lagi hamil itu kan butuh support sistem yang luar biasa ya kan. Terus ditambah lagi ini benar kata Bob, belum married juga, jadi stres juga. Dan dia bertahan sampai 9 bulan ini memang cowoknya tuh kesannya kayak support banget gitu loh Bob, masih baik sebenarnya selama ini ya, masih lebih baik lah, kayak dia minta sesuatu ntar cowoknya bisa, nggak tahu ini kayak lagi kayak aku ngeliat reka ulangnya, cowoknya bisa dateng bawain makanan, kayak ngerawat gitu di kosan gitu-gitu. Karena bisa dibilang mereka semi tinggal bareng segini. Cowoknya itu ini di gambar aku ya, cowoknya itu sering datang banget kok ke situ. Oke. Sering banget. Jadi coba mungkin nggak tahu, mungkin Pak Polisi bisa nanya sama yang punya kos juga, bener nggak sih itu cowok sering nyamperin di cewek dan statusnya sebenarnya tuh mereka apa gitu loh, ibarat kan. Saya ketahuan kan. Terus at the end pas 2 hari itu ketemu busuk, cowok itu masih situ nggak gitu. Itu kan jadi tanda tanya kan sebenarnya. Harusnya nggak sih, karena pintunya didobrak. Di artikel-artikel yang gue temuin pintunya didobrak, dibuka paksa. Berarti dikunci dari dalam dong. Nah itu aku belum ada artikel menunjukkan bahwa pintu itu dikunci dari dalam atau dikunci dari luar. Nah ini masalah kunci aja jadi lumayan bisa jadi kunci buat mungkin bantu penyusuran ini loh. Maksudnya ini kenapa ya nggak sih? Iya. Kayak kalau kunci di dalam berarti kan harusnya si ceweknya yang kunci sendiri. Tapi kalau sebenarnya pas waktu didobrak belakang nggak ada kunci, aneh juga sih Bob. Itu bisa ditanya, ya nggak sih? Berarti kan dikunci dong dari luar. Oh, aku juga menemukan foto dia, sosial media dia gitu. Ini masih kemungkinan adalah sosial media dia, dan aku mau coba. Ada pose unik sih, cuma ada satu. Masih muda banget ya, 19 tahun. Yang tengah ya? Dia semakin dilihat kayak makin sedih aja sih. Nggak tahu ya, dia tadi tuh yang terngiang-ngiang di aku tuh momen ketika
Dia nangis teriak-teriak gitu kayak ngerejeng gitu, tapi sendirian gitu. Nggak tahu itu bener-bener tadi pas kamu baru bahas ini hamil gitu, di belakang tuh langsung dapet kayak ngerejeng gitu loh, kayak kayak kesel tapi sedih, terus kayak pegangin perutnya gitu terus ngerejeng-ngerejeng. Gimana deskripsinya, tapi itu yang dari itu kelihatannya tuh itu terus tuh. Itu jadi pas kamu kasih fotonya itu bener-bener kayak ini ya, ketekan setengah gitu loh. Kayak badannya kayak nggak full gini kan, tengkur versi yang miring dikit gitu loh. Iya. Jadi kayak sakit banget kayaknya itu pasti. Masih muda sih. Dia dikenal sama teman-temannya lumayan sosoknya baik dan periang loh sebenarnya. Kayak teman-temannya banyak juga yang apa ya, kayak nganggap dia tuh lu hebat sih, maksudnya gimana ya ngomongnya, kayak nggak ada pengamat tapi bisa berjuang gini. Makanya dia relay banget sama cowoknya sih, bukan nangkepnya. Ya bisa dibilang gimana ya, jangan sampai salah pilih pasangan, tapi kadang tuh sebagai manusia kalau udah namanya katanya cinta, jadi bodoh tuh udah tipis gitu tuh Bob sama sayangnya, ya kan? Ya, tapi intinya untuk kasus ini aku lebih melihatnya gitu sih, gak yang dibunuh dari benar-benar dibunuh gitu sampai meninggal, tapi terjadi percecokan, terus memang terjadi banyak benturan, terus dia ngerejengnya waktu momen itu, sakitnya itu sendiri. Ini aku lihat sampai at the end dia jatuh berlumuran darah itu yang dari bawah. Itu kayaknya ada efek dari bayinya sih, dari kandungannya. Mungkin harusnya dia lahiran ya, harusnya mungkin pada malam itu. Mungkin karena efek nggak tahu ya, mungkin buat para netizen dan maksudnya subscriber kita nonton, coba komen aja bener nggak sih kalau perempuan lagi hamil, apalagi hamil tua, terus kan suka ada kontraksi, aku lupa namanya apa, tapi katanya itu bukan tentu kontraksi gitu, aku lupa namanya Bu, tapi suka ada kontraksi kayak misalnya gitu, kalau makin cepat itu baru benar mengarah ke due date-nya gitu. Jadi kalau masih jauh dari due date itu bukan kontraksi beneran anaknya udah mulai. Nah takutnya tuh karena kepancing juga stres dan gitu, jadinya ini loh gimana ya, ngaruh ke kandungannya. Jadi lebih cepat jadinya gitu, jadi lebih cepat. Terus aku kan nggak tahu ya, katanya melahirkan itu 20 kali lebih sakit daripada datang bulan. Datang bulan aja sakit banget Bob. Aku jadi ya makanya datang bulan aja aku belum pernah ngerasain gitu. Tapi datang bulan itu emang sakit 20 kali lipat. Aku udah gak bisa gimana. Terus dia melawan itu sendiri, dia dalam keadaan stres dan abis berantem kebentur. Jadi tuh kayak bayangin kayak campur aduk gitu loh. Iya. Tragis juga sih. Jadi dia meninggal dengan keadaan dia sendiri, perlahan-lahan dong berarti kan. Iya, gak yang langsung. Kira-kira kamu bisa dapetin kayak dia mau menyampaikan pesan apa atau apa? Ya ini sih sebenarnya secara generalnya ya, maksudnya namanya seorang anak di umur 19 tahun berjuang sendiri kan udah sedih ya. Terus kayak ya sebenarnya dia rindu sosok orang tua sih. Kayak dia tuh cuma mikir andai aja gue hidup di keluarga yang utuh gitu, mungkin yang akan terjadi di gue penyesalan berarti ya. Ya mesti kayak kalau aja Tuhan izinin gue punya kehidupan lain lagi nanti, gue nggak mau lagi yang maksudnya versi yang kayak gini gitu loh, karena dia juga harus ngadu ke siapa lagi Bob gitu loh. Karena bener-bener gak ada siapa-siapa kan, makanya dia relate cuma sama cowoknya gitu. Yang gue dapet kata-kata itu sih, cuma ini anak tuh bisa kayak bangkitin dirinya sendiri. Bagusnya nih kayaknya ya, jadi dia tuh ya walaupun memang relay sama cowoknya, tapi dia sebenarnya tahu gak, gue emang harus kuat. Oke lah, mungkin nih cowok pilihan gue yang bahaya, jadi tuh lumayan ini juga ke cowoknya ya. Terus tapi keadaannya kayak gini gitu kan. Kalau dari gambaran kamu aku juga bingung sih, maksudnya dibilang dibunuh bukan dibunuh sebenarnya. Kalau beneran bisa masih ketahuan gitu, ada sidik jarinya yang mungkin kepegang atau apa, itu cowok bisa kena sih. Mungkin tapi bukan pasal yang memberatkan sampai yang gimana kan harusnya si tersangka yang kita nggak tahu ini siapa. Karena kalau misalnya dia karena mau melahirkan dan tidak ada pertolongan, itu bisa jadi nggak bisa dibilang karena juga kan. Jadi itu agak serba salah sih. Kalau dari gambar kamu, cuma kita kan masih menunggu fakta-fakta yang akan digali lagi sama polisi dan hasil otopsinya. Ya, aku tangkap dia nggak bunuh diri sih. Dia nggak bunuh diri. Cuma emang kebetulan sedang berantem dan posisinya itu karena dia hamil, nggak ada yang tolong dan akhirnya meninggal. Tapi bener sih setelah bahas sama kamu, coba cek kuncinya sih. Soalnya itu jadi salah satu titik juga nggak sih Bob? Kalau kunci dari dalam ya mungkin bisa aja dia kenapa. Tapi kalau kunci dari luar, karena bahasanya dobrak Bob, bukan diceklek, bukan. Ya kan? Kalau dobrak kan dia kunci.
Iya, iya. Siapakah yang mengunci? Apakah dari luar gitu? Karena kalau di luar fix ada satu orang gitu yang memang kunciin dia. Kalau aku lihat tuh bukan masalah dikuncinya. Kalau menurut aku pribadi ya, karena dikunci pun kan kos-kosan, dia teriak. Bisa ditolongin. Iya, bisa ditolongin. Karena cuma sebatas kamar. Jadi ini yang bingung. Jadi emang harus tunggu hasil otopsi. Mungkin pesannya kayak kalau dari aku ya, dari kasus ini tuh kayak kita nggak bisa kontrol lah. Kita mau lahir di mana, kita mau tiba-tiba ada di keluarga yang seperti apa. Cuma balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita aja kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kontrol orang lain. Jadi harus yakin sama diri kita sendiri, dan kita juga harus kontrol diri kita sendiri. Lahir di keadaan A bukan berarti masa depan kita akan seperti A. Jadi sebenarnya kita yang tentuin takdir kita dan kita jadi seperti apa. Iya, siapa juga setuju. Kita nggak akan pernah bisa milih kita mau di mana kan? Iya. Tempatnya di mana? Kita nggak bisa milih kita mau lahir di mana. Kita nggak bisa memilih kita akan ketemu dengan siapa ke depan. Kayak nanti aku 1 jam lagi mau ketemu siapa di jalan, kita nggak tahu kan. Kamu yang mengendalikan hidup, nasib, dan ya gimana kamu merespon masa depan kalian ya. Gitu sih. Pesan aku sama sih sama kayak kamu buat yang kali ini. Ya hati-hati juga ya, maksudnya dalam memilih pasangan. Terus kalau misalnya beneran ya jangan terlalu percaya, walaupun memang aku bilang tadi bodoh sama saya beda tipis sih. Jadi memang susah sih, tapi mudah-mudahan kejadian-kejadian kayak gini bisa jadi pelajaran juga sih buat banyak orang. Amin, amin. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti kita ketemu fakta-fakta yang baru dari kasus ini, mungkin kita akan lanjutkan, dan semoga aja polisi juga bisa cepat nyelesain kasusnya. Dan thank you for watching, dan jangan lupa subscribe dan komen, karena komen kalian sangat berarti, view kalian sangat berarti juga. Dan share juga. Dan atau mungkin buat para teman-temannya atau netizen yang kenal atau sampai dia mau komen, kenal dan mau minta tolong dikupas lagi gitu-gitu, bisa komen juga di sini. Iya, thank you. Dan we'll be back dengan cerita yang pasti lebih menarik lagi. Bye bye. Bye bye.